Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sempacan yang kami hormati, begitu juga pada Bapak Ibu guru teman sejawat SMA Sempacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita pada Allah Ta'ala yang selalu dan selalu melupakan segala rahmatnya pada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, bertemu bersama untuk belajar bersama, yang mana di kesempatan ini terlihat di MMT tertulis diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sampurmacan. Dengan tema seperti itu sangat bagus sekali untuk kita kupas, untuk kita sebarkan, apalagi dengan tema diseminasi budaya positif, karena ini akan mempengaruhi kinerja kita, keberlangsungan sekolah kita. Untuk itu terima kasih teman-teman calon guru penggerak dan juga teman pejabat yang kesempatan ini untuk belajar bersama terkait dengan diseminasi budaya positif. Diseminasi, penyebar luasan. Apa yang disebarkan? Budaya positif. Budaya berarti sebuah kebiasaan. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu sudah menjadi hal yang biasa, dan apa yang dibiasakan yaitu hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kita semua bisa mengerti, bahkan sangat mengerti dalam kesehariannya, mana yang merupakan budaya positif, mana yang merupakan budaya negatif. Sangat mudah untuk diucapkan, tetapi nampaknya tidak mudah untuk diterapkan, untuk diamalkan. Terkait dengan budaya positif, ini perlu kita sebarkan dari dalam diri kita ke teman yang lain, dari diri kita dulu. Terkait dengan pembiasaan atau budaya positif, itu bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan mana saja, atau mungkin di tempat kelompok bermain. Jadi kalau saya sampaikan, budaya positif itu jangan hanya sampai di sekolah saja. Karena apa? Itu akan menjadi potret karakter kita. Kalau kita punya budaya positif hanya di sekolah saja, itu sama saja bohong. Di sekolah baik, tapi nanti di masyarakat tidak. Berarti kita harus membiasakan hal yang positif baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, karena itu menjadi karakter kita, dan itu akan ditiru oleh anak cucu kita. Terkait dengan budaya positif, itu terwujud dalam hal ucapan kita maupun tingkah laku kita. Nah, ini kalau kita ambil contoh budaya positif, misalkan kita di lingkungan sekolah, ya semua berawal dari dalam diri. Kalau kesehariannya kita itu meminta anak untuk ayo tertib masuk, ya semua harus kita budayakan, harus kita biasakan dulu untuk kita diri sendiri dulu. Ayo anak-anak masuk, jam 7 harus masuk. Nah, kita harus memberi contoh dulu. Kita berusaha untuk jam 7 jika sudah masuk, syukur sebelum jam 7 kita sudah ada di tempat. Nah, kita jadi contoh dulu, dan itu secara tidak langsung akan ditiru oleh anak-anak kita. Termasuk nanti kalau kita ada di lingkungan tempat tinggal atau di rumah, itu juga akan terjadi seperti itu. Kalau kita meminta anak untuk tertib, ya orang tuanya mesti harus tertib dulu, karena itu secara jalan akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, lagi untuk lingkungan sekolah, semua berawal dari diri kita dulu. Saya tadi mengambil contoh, kalau kita misalkan meminta anak untuk tertib masuk jam 7, kita juga berusaha, pokoknya berusaha. Kemudian wujud dalam budaya positif sudah saya sampaikan tadi, bisa terwujud dalam hal ucapan ataupun tingkah laku. Di dalam proses pembelajaran, kalau kita menyapa anak
dengan sebutan yang tidak baik, nanti anak-anak juga akan ikut-ikutan menyebut kita juga tidak baik. Sebagai contoh, misalkan siswa kita panggil, maaf, cah jiponopo buku kuwi. Barangkali lebih bagus kita menyebut dengan menyapa Mas atau Mbak, barangkali. Termasuk di dalam proses pembelajaran. Misalkan ada hal-hal yang barangkali tidak sesuai dalam proses pembelajaran, tidak sesuai dengan capaian dalam proses pembelajaran, ya misalkan terkadang kita ada yang sebagian guru itu ada yang mungkin cenderung karena tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, mungkin ada yang tergesa-gesa memberikan hukuman atau sanksi. Nah, barangkali itu perlu kita pikirkan, kita budayakan bagaimana supaya anak itu tidak takut dengan adanya tidak lanjut. Kalau kita melihat tidak lanjut berupa hukuman-hukuman, barangkali nuansanya nuansa negatif, artinya yang diterima anak itu nanti rasanya tidak enak. Entah apapun hasilnya, kita berusaha untuk berikan ujian, entah apapun hasilnya. Karena memang dalam proses pembelajaran anak-anak itu berbeda tingkat kemampuannya. Seberapapun hasilnya kita tetap berikan ujian. Jadi dengan tidak menjustis anak dengan kesalahannya, dengan keliruannya, tetapi tetap kita berikan reward, kita berikan ucapan yang positif sehingga anak tetap memiliki semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Kan terkadang kita sering melihat ada anak yang terkadang mungkin tidak sesuai dengan pembelajaran, terus diminta untuk ada di depan kelas, berdiri di depan kelas. Nah, itu memang terjadi. Nah, kita berusaha untuk tidak membiasakan hal itu, karena kalau kita biasa seperti itu, barangkali aura negatif yang akan dirasakan oleh anak. Sehingga dalam hal ini kita berusaha bersama-sama untuk membiasakan hal yang positif yang bisa menumbuhkan rasa semangat dalam diri anak untuk mengikuti proses pembelajaran, termasuk di dalam ya tadi saya menyebut ucapan itu menjadi salah satu wujud dalam budaya positif. Ucapan guru itu terus terang akan ditiru oleh anak. Kalau gurunya dalam berucap itu sopan, maaf, menghargai anak didik secara langsung juga akan menghargai kita. Termasuk dalam mengambil tindakan dalam proses pembelajaran. Kita berusaha untuk memberikan aura positif ke dalam diri anak, khususnya terkait dengan proses meskipun dalam proses pembelajaran ada anak yang katakanlah belum mencapai KKTT dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang mungkin belum saya sampaikan itu ingat bisa kami sampaikan di 2 jam ini sambil belajar bareng, sambil ngobrol bareng. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Sri Rajatna atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu acara inti yang pertama yaitu baik, terima kasih Bu Wahyu atas waktu yang sudah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sambumacan, mohon izin membagikan hasil pembelajaran kami selama pendidikan guru penggerak kurang lebih sudah 3 bulan lamanya. Ini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin membagikan saja hasil pendidikan kami. Jadi Bapak Ibu, tema kali ini yang ingin kami bagikan adalah diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sambumacan. Saya sendiri Khairul Novitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, khususnya dari SMA Negeri 1 Sambumacan. Sebelum saya memasuki materi tentang budaya positif, kami sudah mempelajari modul 1.1 terkait filosofi kinerja jiwa. Bapak Ibu, perlu kita mempunyai satu pemikiran
bahwasanya murid merupakan anak-anak yang perlu dibantu, diarahkan, dan dibimbing untuk memiliki kecakapan berpikir, kecakapan dalam keterampilan, dan mampu menentukan arah tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ini pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga pengetahuan kita tentang murid tersebut membuat kita menerapkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merencanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik, serta bisa memanfaatkan kodrat alam, serta mengikuti kodrat zaman, sehingga peserta didik memiliki kekuatan kodrat agar mencapai kebahagiaan di masa yang akan datang. Ini adalah tugas kita, bahwasanya murid itu memang makanya dia punya potensi. Murid itu punya potensi dan kita punya tugas untuk membuat perencanaan proses pembelajaran yang menyenangkan, begitu Bapak Ibu. Maka dari itu proses pembelajaran yang menyenangkan itu diikuti oleh budaya positif. Nah, sebelumnya budaya positif. Nah, ini ada 3 pertanyaan nanti Bapak Ibu mungkin nanti bisa memaparkan pendapatnya terkait yang pertama adalah setuju atau tidak setuju bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Novi, setuju atau tidak? Menurut saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Kalau hukuman itu nanti akan berdampak negatif terhadap siswa. Terima kasih sekali. Luar biasa Bu Novi, terima kasih atas pendapatnya. Ya, menurut Bu Novi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Bu Wahyu? Setuju Bu? Setuju ya, berarti dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward, apakah reward itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, Pak Aris? Bisa, karena dengan memberikan reward, anak-anak akan menjadi lebih semangat untuk belajar. Oke, luar biasa ya. Terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Nah, di sini pertanyaan nanti ini merupakan pertanyaan yang kaitannya dengan disiplin budaya positif. Lanjut, bahasanya budaya positif itu kaitannya yang tadi. Ada yang hukuman, kemudian ada motivasi, kemudian ada kedisiplinan. Nah, materi budaya positif di dalamnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti kita belajar Bapak Ibu perbedaan ketiganya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi, di mana di dalamnya ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi dengan konsep segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama yang kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sebelum masuk lebih detail, kita perlu tahu dulu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol peserta didik kita. Anak mempunyai kodrat sendiri, mempunyai potensi sendiri. Kita hanya bertugas untuk menambahkan potensinya, mengarahkan potensinya. Nah, kemudian karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka disiplin sendiri itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Saat ini tujuan kita yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi harapannya disiplin
positif itu kita sebagai guru menerapkan nilai-nilai kebijakan yang nanti akan menjadikan perilaku peserta didik kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita terapkan. Selanjutnya, dampaknya adalah bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan itu didasari atas motivasi. Atau kita di dalam proses pembelajaran, motivasi belajar itu sebenarnya ada dua, yaitu motivasi intrinsik atau kita sebut motivasi internal dan motivasi ekstrinsik atau kita sebut sebagai motivasi eksternal. Nah, semua itu kalau teori motivasi yang intrinsik sendiri sebenarnya yang ingin kita bangkitkan untuk peserta didik, bahwasanya ketika anak itu belajar ya karena dia ingin belajar, karena dia butuh belajar, bukan karena dia belajar ingin dapat nilai matematika 100 gitu ya. Kalau dia ingin belajarkan dapat nilai matematika 100, nanti kalau dia dapat cukupnya 40, dia nanti kecewa. Harapannya ketika dia itu kita sebagai guru pengennya, oh iya, anak itu belajar biologi karena dia ke depan butuh ilmu, misal ilmu reproduksi gitu ya, ya untuk rumah tangga gitu kan, nanti harapannya begitu. Konsepnya tuh begitu. Misal kalau Bu Novi juga, oh iya dia butuh belajar matematika karena nanti transaksi nek dia jual beli, ngitung-ngitung pendapatan rumah tangga, dia kan butuh ilmu matematika. Sebenarnya harapan kita itu penerapan motivasi intrinsik itu di situ, biar tidak keluar motivasi ekstrinsiknya, biar meminimalkan. Ya, akhirnya kalau motivasi ekstrinsik itu minimal, maka hukuman dan reward yang kita berikan ke anak itu juga minimal begitu. Selanjutnya, karena adanya perilaku itu ada tujuannya, maka kita sebagai guru kita punya posisi kontrol. Ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian ada teman-teman tahu dan manajer. Nah, segala hal perilaku yang bertujuan itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh manusia. Satu, yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kebebasan. 4, cinta dan kasih sayang serta kesenangan. Lanjut, jadi langsung saja ke makna disiplin. Bahwa saya disiplin positif yang tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita perlunya menerapkan nilai-nilai. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan kebiasaan baik dengan melatihkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dari segala tindakan. Intinya dirinya mengontrol dirinya sendiri. Kalau kita hanya menstabilkan saja, oh iya nak, betul kok, oh iya salah begitu ya. Disiplin positif mengarahkan pada segala tindakan murid yang didasari atas dasar motivasi intrinsik, bukan dari paksaan ataupun pujian yang dikatakan tadi. Nah, karena ada disiplin positif itu berasaskan nilai-nilai, maka kita perlu tahu bahwasanya nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita itu ada beberapa nilai positif. Nilai-nilai kebajikan itu disebutnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal secara umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak memandang dia latar belakangnya apa, tapi nilai-nilai ini diterapkan secara umum. Nah, nilai-nilai setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, bahkan nilai-nilai yang kita terapkan untuk kurikulum dan pendidikan ini berasas pada nilai pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan contohnya jika sikap dan perilaku baik, bertutur kata sopan seperti itu perlu sekali kita terapkan untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah mandiri, bahwasanya segala sesuatu itu mereka memecahkan masalah. Ketika mereka membuat masalah, kira-kira kita tanyakan aja solusinya apa, kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu. Kemudian kalau bernalar kritis adalah ketika kita hidup di lingkungan dengan penuh persaingan, maka bernalar kritis itu
biar dia bisa hidup dengan persaingan yang ada di lingkungan kita. Berkebinekaan global itu yang bisa secara umum nanti kita terapkan nilai-nilai ini dalam ranah yang lebih luas. Bergotong royong bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu kolaborasi dengan teman yang lain, teman-teman di kelasnya terutama yang mereka belajar bareng-bareng. Kemudian yang terakhir adalah kreatif itu juga salah satu nilai yang perlu kita terapkan, bahwasanya anak itu perlu kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Selanjutnya, nah tadi kalau disiplin positif asasnya adalah nilai-nilai dan motivasi. Sering kita ketahui tadi bahwasanya motivasi belajar itu ada dua, ada intrinsik dari dalam dirinya sendiri dan ada ekstrinsik. Sebagai guru atau pendidik, harapannya kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik deh. Ya, kenapa kok gitu? Karena motivasi intrinsik itu nanti ketika sudah melekat di hatinya, oh iya, tanpa harus ada PR, dia perlu belajar, dia akan belajar. Karena dia butuh, sepertinya gitu. Nah, contohnya motivasi eksternal yang pertama. Kenapa kok motivasi eksternal tidak perlu diterapkan? Karena satu, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kalau motivasi eksternal itu kan salah satu contohnya adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Ketika oh ya aku ngajakkan PR, nanti aku takutnya dihukum tidak boleh masuk ke kelas, maka dia tujuannya mengerjakan PR hanya untuk menghindari hukuman itu. Nah kemudian hal yang lain motivasi eksternal itu mendapatkan imbalan tadi berupa reward atau penghargaan. Oh iya aku dapat bintang 3, bintang 5. Nah yang terbaik adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif tadi adalah menimbulkan motivasi internal, bahwasanya dia perlu menghargai dirinya sendiri. Dengan dia menghargai dirinya sendiri, maka hal-hal yang dia lakukan, perilaku tujuan yang dia lakukan itu asasnya dari dalam diri tanpa paksaan, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang saya sampaikan bahwa motivasi eksternal contohnya adalah penghargaan dan hukuman. Kenapa kok tidak disarankan tadi? Karena dia pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Intinya kalau reward sama hukuman itu ya dia hanya dilakukan pada saat itu saja. Nanti ke depan itu mungkin tidak akan dilakukan lagi. Jadi jangkanya sangat pendek. Kemudian penghargaan menghukum ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Ya, karena kita terlalu banyak kadang ya di dalam kelas tanpa kita sadari, oh ya si A memang memiliki kualitas belajar yang baik, sangat baik bahkan. Jadinya si A, oh kita ya luar biasa, kita tepuk tangan untuk si A. Kita nggak sadar bahwasanya teman semejanya si A ini nanti juga Mary istilahnya pengen juga dikasih penghargaan yang seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya bahwasanya penghargaan atau reward itu bisa diberikan secara universal. Cukup kita sebagai pendidik memiliki nilai poin plus yang nanti akan kita paparkan di dalam hasil belajarnya secara spesifik. Tapi ketika kita di dalam kelas secara umum kita memberikan hukuman dan penghargaan itu sebaiknya secara universal dalam bentuk nanti yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, dampak lain selain jangkanya sangat pendek, penghargaan itu juga menurunkan kualitas ketika anak itu nanti terlalu banyak dikasih penghargaan, ketika dia nanti sudah nggak ada hadiah, maka dia akan kecewa, dia akan stagnan. Oh ya, aku pokoknya dapat hadiah dari wali kelasku. Aku kalau ranking 1 dapat bukunya 10, kalau ranking 2 dapat bukunya 7. Nanti harapannya ketika naik kelas, padahal wali kelas selanjutnya itu tidak menyediakan itu, maka kualitasnya akan menurun karena
Jadi karena kalau dikasih penghargaan, dia akan istilahnya hanya aku bedanya sampai ini biar dapat nilai. Setelahnya kalau tidak ada dia tidak belajar. Selanjutnya, nah, alangkah lebih baiknya hukuman dan penghargaan itu kita alihkan dalam bentuk suatu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokuslah pada proses. Beri pengakuan secara khusus dan secara pribadi ini tadi yang perlu kita ketahui bahwasanya kita pendidik, kita hanya memiliki catatan khusus, nanti kita terapkan di hasil belajarnya. Jadi tidak perlu nanti semua anak tahu, oh iya si A ini pintar sekali, luar biasa, itu tidak. Kita perlu memiliki catatan khusus saja. Selanjutnya, yang paling penting ketika di dalam kelas adalah beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan konsisten. Oh iya luar biasa sudah mengerjakan PR, semuanya anak-anak hebat. Entah itu prosesnya seperti apa. Kemudian kita lihat prosesnya. Prosesnya A seperti ini, si B seperti ini, dan ternyata kemampuannya berbeda-beda. Lanjut. Jadi mengganti suatu hukuman dan penghargaan dalam bentuk apresiasi yang konsisten. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita kan melihat prosesnya, situasinya pada saat ada anak kita menolong murid baru di kelas. Ya kadang kan kalau murid baru itu kan perlu beradaptasi. Kita kalimatnya kemarin saya perhatikan. Kita masukkan nilai-nilai kebajikan di sini. Rasa empatimu besar sekali ya Nanya. Oh iya, ini bisa dicontoh oleh semua teman-teman yang lain. Oh iya, terus ada situasi yang lain pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi bukan terus langsung stigma kita kalau ada yang membantu, oh kamu luar biasa pintar banget. Oh tidak, langsung ganti aja. Saya menghargai kepedulian kamu. Ayo terapkan kepada semua anggota kelompok yang lain biar bisa memahami sama seperti kamu. Oke, situasi yang lain pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, hal yang bisa kita ucapkan yaitu terima kasih sudah bertanggung jawab, terima kasih sudah peduli terhadap lingkunganmu. Mungkin itu apresiasi yang bisa kita berikan. Selain dalam bentuk penghargaan yang luar biasa pada saat terpilih pada satu, tapi kalimatnya kita ubah menjadi kalimat yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Oke, ini contohnya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini tadi adalah motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Harapannya kita bisa menerapkan, bisa mengembangkan, bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita. Nah, dari motivasi ini sebenarnya saya ada hukuman konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali itu adalah suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga suatu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga suatu hukuman. Menggantikan kertas tulis teman yang dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi. Sekarang ada dari seperti ini contoh menurut Bapak Ibu di sini
Saya punya sticky notes. Di sini menurut Bapak Ibu apa beda hukuman dan konsekuensi? Mohon bisa dituliskan ya. Nanti hasilnya bisa kita kumpulkan bersama dan kita bahas. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Silakan, terima kasih. Ya, saya berikan waktu 1 menit cukup ya. 1 menit untuk menuliskan apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut pendapat dan cara pandang Bapak Ibu. Ya, terima kasih. 1 menit ya. Sesuai sepemahaman sependapat Bapak Ibu saja. Apa sih hukuman itu? Di sini ada contohnya seperti ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dan menurut Bapak Ibu yang terakhir simpulkan, apakah hukuman dan konsekuensi itu baik? Sudah Bu Ana, luar biasa, terima kasih. Oh belum. Oke, sudah Bu Novi. Baik, tidak mau. Iya, tidak apa-apa. Jadi ini bahasanya nanti karena apakah kita perlu menggunakan hukuman atau apakah kita perlu menggunakan konsekuensi atau apa yang perlu kita lakukan agar motivasi intrinsik peserta didik itu bisa muncul. Begitu. Pak Febri silakan disampaikan pendapatnya. Langsung Bu. Ya. Terima kasih Bu Yul. Ya. Menurut saya hukuman itu adalah cara pendisiplinan jangka pendek. Itu mungkin murid langsung takut tapi besoknya diulangi lagi. Untuk konsekuensi, menurut saya itu adalah cara pendisiplinan jangka panjang. Konsekuensi itu bisa merangsang motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Febri, luar biasa pendapatnya. Mungkin Bu Titi, ya silakan monggo dipaparkan pendapatnya. Saya terangkan. Terima kasih. Kalau saya, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan karena siswa itu melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran peraturan yang sudah disepakati. Tapi kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang dilakukan kepada anak karena anak itu melakukan suatu kesalahan yang mungkin itu bisa diperbaiki dan kesalahan itu tidak diulangi ke depannya. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Titi pendapatnya. Saya simpulkan jadi Bapak Ibu semuanya luar biasa. Matur nuwun sangat. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Pendapatnya sangat luar biasa sekali. Iya. Di sini memang benar sekali yang disampaikan oleh Bu Titi dan Pak Febri bahwasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tapi terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik, ya fisiknya, kadang kalau lari kan juga capek, ataupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu diberikan untuk anak yang membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan lah. Kalau konsekuensi itu biasanya stimulus dorongan kemudian ditanggapi. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang yang realnya, oh iya, kenapa kamu terlambat bangun
Biasanya umumnya seperti itu. Padahal di sisi lain itu dia sebenarnya memiliki latar belakang masalah yang luar biasa. Contoh mungkin memang dia itu tidak ada kendaraan, tidak ada bis, sampai di sekolah sudah siang, nggak ada yang mengantar. Tapi kalau kita langsung menghukum, kamu kok kenapa? Baru jam segini datang karena kesiangan dan tidak dirunut latar belakangnya langsung dihukum, maka dia akan menyembunyikan masalah-masalahnya itu. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Biar tujuannya dia menghargai disiplin. Nah, dari pernyataan ini Bapak Ibu, sebaiknya apakah kita masih perlu menggunakan hukuman dalam proses pembelajaran? Tidak. Ya, sebaiknya konsekuensi, walaupun nanti ada yang lebih baik lagi setelah ini, selain konsekuensi ada yang lebih baik, nanti kita sebut sebagai restitusi. Nah, tadi bahwasanya hukuman itu tidak baik dalam proses, sehingga sebaiknya konsekuensi untuk menimbulkan yang namanya motivasi internal. Ya, motivasi internal itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau kita sebaiknya tidak menggunakan hukuman, kita menggunakan konsekuensi, ada yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi yang kita lakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu kita menciptakan kondisi anak memperbaiki kesalahan mereka mencari solusi sehingga mereka itu bisa sama seperti yang lain, bisa kembali ke kelompoknya mereka, kembali ke kelas mereka dengan solusi yang mereka ambil. Sehingga ketika permasalahan ini datang di waktu yang akan datang, mereka sudah punya solusi yang sama. Mereka terapkan dan bisa diterapkan untuk orang lain juga. Nah, ini dia. Next. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran dia bukan paksaan. Ya kira-kira, oh ya kamu kok terlambat ke sekolah, kenapa? Sebaiknya seperti apa? Kita menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, mencari kebutuhannya. Kenapa dia bertindak itu? Restitusi diri cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ingat solusi yang dari dirinya sendiri dia munculkan. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Baik, nah kenapa bisa kembali ke kelompoknya? Kenapa kita bisa pakai restitusi? Karena kita sudah menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk dari suatu kesepakatan kelas. Nah, biasanya kita sebut yang namanya peraturan ya. Kalau dulu saya namanya kontrak belajar. Oh ya, kamu belajar sama aku berarti kita berkontrak selama 2 jam pelajaran mengikuti peraturannya dulu. Nah, contohnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Aris? Ya, karena memakai helm itu selain manfaat keamanan dan keselamatan juga melindungi
Tapi kalau kita pakai keyakinan, maka dia akan muncul berpikir, oh ya solusinya seperti ini. Oh iya, dia mendukung ini untuk saya, untuk diri saya. Sehingga punya keyakinan keras itu untuk mendukung pengembangan motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini dia. Kalau peraturan dulu kita pakainya adalah kalimat seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita ubah suatu peraturan itu menjadi suatu kalimat positif. Mari bertanggung jawab atas buku yang dibaca. Nah, kenapa kok harus bertanggung jawab? Nanti kalau berserakan maka dia sendiri yang akan merasa ya kelasnya tidak nyaman. Dilarang mengganggu orang lain, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu menghargai, menghormati orang lain. Sampai jangan berlari di kelas. Kenapa? Kita ganti dengan kalimat yang positif, yaitu demi keselamatan, maka silakan berhati-hati di kelas. Dilarang menggunakan narkoba, kalimat itu diubah demi menjaga kesehatan, jauhi narkoba. Begitu ya. Jadi perubahan peraturan menjadi suatu keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya adalah memaksa, tapi kalau keyakinan itu disepakati bersama dengan menggunakan kalimat positif. Ya, Bapak Ibu, di sini adalah contoh saya membuat suatu kesepakatan kelas. Untuk video pertama ini, kemarin kita membuat kesepakatan kelas yaitu anti perundungan. Jadi kita membuat agen-agen anti perundungan. Saya memilih ini adalah kelas yang saya awali, yaitu kelas 11C. Nah, dengan saya pakainya prinsipnya 3S: sharing, sering, dan saling. Ya, kita banyak, saya dengan anak-anak itu banyak sharingnya. Sharing dengan mereka, mendengarkan kenapa sih? Ya, biar mereka itu juga bahagia. Katanya kelas saya itu terus yang tidak bahagia. Sehingga saya pakai 3S secara terus-menerus. Sharingnya telah sering dan saling mendengar, mereka mendengarkan saya dan saya mendengarkan mereka. Di sini Pak, yang satunya. Ya, ini di hari Jumat berkah kemarin. Ya, begitu. Jadi kita buat agen, kemudian keyakinannya apa, kemudian kita membuat kelas itu senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin, ya, begitu. Nah, ini salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ketika mereka sudah nyaman, maka mereka akan mengajukan diri mereka sendiri. Mereka berani, percaya diri untuk memaparkan pendapatnya mereka. Oh iya, saya pengennya kelasnya seperti ini. Ya, keyakinan saya seperti ini. Mereka paparkan sendiri dan kita sepakati bersama sebagai bentuk keyakinan kelas, sehingga proses pembelajaran terlihat menyenangkan. Ya, menyenangkan 99%. 1% itu adalah suatu tantangan dan semuanya memang tidak bisa berjalan lancar, Bapak Ibu. Jadi, segala hal yang saya sampaikan tadi memang dasarnya adalah ini. Motivasi eksternal tetap muncul pasti. Karena apa? Karena mereka punya kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Ada kebutuhan. Kenapa kok? Oh iya, memang secara alamiah mereka itu perlu kasih sayang, perlu kebebasan, perlu kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Maka reward, namanya penghargaan, itu pasti mereka juga butuh. Tapi hanya persentasenya kita minimalkan. Kalau kita mengembangkan motivasi intrinsik, maka motivasi eksternalnya akan berkurang. Begitu. Lanjut. Nah, ini dia. Apa sih kebutuhan dasar yang bertahan hidup? Ya, kalau bertahan hidup, gimana kita bisa bertahan hidup? Pasti dengan apa, Pak Aris? Ya, pasti makan. 2, selain makan pasti kita juga rumah. Yang ketiga adalah kesehatan. Selanjutnya kebutuhan yang dasar kedua adalah kesenangan. Kita itu kalau hidup yang tujuannya kadang untuk mencari kesenangan, bisa bermain bareng-bareng bersama rekan, kemudian bisa tertawa. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk
disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya kemarin kita membuat yang namanya agen anti perundungan atau pembulian biar tidak ada yang dibully, karena mereka itu juga punya kebutuhan kasih sayang dalam kelompok masing-masing. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kekuatan mencapai sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Kalau kita tadi sudah menyimpulkan bahwasanya tidak, hukuman itu kita adakan, lebih baik pakai yang namanya konsekuensi, apa yang lebih baik lagi adalah restitusi. Maka kita akan pelajari posisi kontrol yang mana yang perlu kita pakai. Oke, posisi kontrol yang paling baik menurut darinya adalah posisi sebagai manajer. Ya, ketika kita bisa menjadi seorang manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya hanya untuk mengulik-ulik atau mencari tahu latar belakang yang membuat mereka melakukan itu. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer itu memang kita banyak bertanya, oh iya, apa deh, kenapa melakukan itu, ada apa, kenapa. Ketika kita sharing tadi, maka kita tahu alasannya dan tidak ada justifikasi. Kita tidak bisa mendoktrin, oh si A ini adalah begini, si B itu begini. Tidak, kita sudah tahu alasannya. Kemudian manajer itu berkata apa yang kita yakini, tadi balik lagi ke keyakinan kelas. Hasilnya maka kita bisa menguatkan pribadi. Misal si A itu bermasalah, kita bisa menguatkan dia. Memang setiap orang itu pasti memiliki masalah. Hanya bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, sehingga dia akan tahu dunia yang berkualitas itu seperti apa. Dunia berkualitas adalah dunia yang dia bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, ini kalimat-kalimat seorang yang posisi kontrol tadi. Posisi kontrol yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa, ya kecewa sekali sama kamu. Kok kamu begitu ya? Itu contohnya. Kalau sebagai seorang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kesalahan ini selalu diulang-ulang. Kalau kita sebagai teman, ayo lakukan ini demi bapak, demi ibu. Ibu kan sudah di sini dari tadi sudah menjelaskan, bisa seperti. Kalau teman tahu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, ada rewardnya di sini. Kalau seorang manajer, balik lagi sebuah pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Cobalah cari solusinya. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, kamu itu kurang tepat begitu ya. Itu contohnya. Kalau kita nanti tidak menjadi seorang manajer untuk menimbulkan motivasi intrinsik, maka kalimat-kalimat yang perlu kita upayakan adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi banyak bertanya, tahu latar belakangnya ya. Nah, ini dia. Tadi Bapak Ibu, ya, peran manajer diharapkan bisa dilakukan oleh seorang pendidik agar murid mampu membiasakan diri untuk memperbaiki perilaku berdasarkan hasil pemikiran dan pemilihan solusi secara mandiri. Jadi kita akan menimbulkan motivasi intrinsik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal agar timbul suatu yang namanya budaya positif. Hal itu didukung dengan kita yang bisa membuat suatu keyakinan kelas dan perbaikan posisi kontrol. Posisi kontrol yang sangat diarahkan dari kurikulum ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri.
manajer mengacu pada tahapan segitiga restitusi sehingga menetapkan murid sebagai manusia yang memiliki kebebasan. Nah, ini dia dasarnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang manajer. Itu kita menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak punya justifikasi, tidak punya doktrin. Sebenarnya sejauh kita memang pernah melakukan itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kembali ke kesepakatan kelas kita. Next. Nah, contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita memperbaiki diri sebagai posisi seorang manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu guru berkata yang pertama untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Next. Setelah itu ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita cari tahu validasi itu. Kenapa kok kamu melakukan itu? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lain, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita arahkan ke nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati. Ya, nah, apa nilai yang kita percaya? Kalau tidak mengerjakan PR, berarti kita melanggar yang namanya nilai tanggung jawab. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini seperti itu. Ya, di sini Bapak Ibu ada video yang saya sudah susun dalam rangka menerapkan segitiga restitusi di kelas yang saya ampu. Di sini ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasusnya siswa S11B. Dia ini karena dia terlambat sebenarnya. Pas karena saya di jam pertama waktu itu. Jadi, ya dia datang ke kelas dengan membawa surat izin masuk. Kemudian ya saya menstabilkan identitasnya dulu, kemudian kita validasi tindakan dan keyakinan.
kalau kasus yang kedua ini terkait anak-anak yang sering membolos ketika kegiatan ekskul pramuka. Ya, Bapak Ibu, ini mulai sejarah restitusinya. Yang tadi saya menampilkan anak di lapangan dalam rangka mengkonfirmasi alasannya mereka. Baik Bapak Ibu, kita sudah mencapai terakhir, yaitu kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita sebagai pendidik berperan mewujudkan budaya positif di sekolah dengan mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan cara yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menggali potensi bakat, minat, dan menambahkan laku, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan menumbuhkan motivasi belajar intrinsik berperan diri. Sehingga dengan ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep seperti memahami motivasinya, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa terapkan bersama-sama untuk mencapai sang hebat, sang Semarang. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Sabumacan. Luar biasa sekali pemaparan yang sudah disampaikan. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Ibu guru semua yang luar biasa. Oke, selanjutnya mohon saya selaku moderator di sini meminta Bapak Ibu SMA Negeri 1 Sabumacan untuk memberikan umpan balik mungkin. Satu umpan balik boleh, pertanyaan boleh, pernyataan, dan mungkin dukungan untuk rencana tindak lanjut kami tentang budaya positif yang kita terapkan, yang bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Sabumacan. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik, pertanyaan boleh, pernyataan boleh, mungkin mohon silakan. Mungkin Bapak Ibu salah satu boleh, karena kita memang kebetulan ada 3 calon guru penggerak yang perlu diberikan komentar. Bu Novi dulu, atau Bu Vita dulu, atau Pak Fabri dulu, monggo silakan. Terima kasih waktunya Bu Il. Umpan balik terkait dengan diskriminasi yang telah disampaikan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 sangat bagus sekali. Bagi saya pribadi, saya jadi tahu paradigma lama tentang pendidikan yang biasa saya laksanakan ternyata juga berubah dengan paradigma baru seperti motivasi intrinsik, ekstrinsik, kemudian ada posisi kontrol, ada restitusi, ada cerita restitusi yang mana itu sangat baru sekali, dan mungkin dari teman-teman dan wakil teman-teman nanti perlu belajar lagi dengan Bapak Ibu guru CGD. Dan pesan saya ini harus diteruskan di dewan guru yang melibatkan guru dan karyawan, karena ini berhubungan dengan stakeholder yang ada di sekolahan, baik karyawan ataupun guru, karena ini sangat bagus sekali. Mungkin itu
Bapak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Priyanto yang sudah memberikan umpan balik kepada kami calon guru penggerak. Mungkin dari ibu-ibu perwakilan salah satu mungkin Bu Novi atau Bu Mila, silakan atau Bu Titik, Bu Mila, ya, Bu Titik. Salah satu, Njeh monggo. Terima kasih Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Hari ini luar biasa sekali saya mendapatkan ilmu baru yang benar-benar baru yang sebelumnya belum saya peroleh. Semoga kedepannya para guru calon guru penggerak ini memberikan banyak manfaat kepada SMA Negeri 1 Sambungajan. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bu Vila yang telah memberikan umpan balik. Mungkin kita sudah sampai di akhir sesi. Baik, saya selaku perwakilan dari calon guru penggerak Angkatan 9 di SMA Negeri 1 Sambungajan dari Kabupaten Sragen ingin menyampaikan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dari kami seluruh calon guru penggerak memohon maaf jika ada kesalahan atas pemaparan yang telah kami berikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Kurang lebihnya dari saya selaku moderator mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.